Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ridho Riyadi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam kelas D. Baik, di sini saya Faizal Ramadan, NIM 211 sebagai moderator berjalannya presentasi pembuatan video pembelajaran yang bertemakan sejarah Ibnu Bajjah dan pemikiran filsafatnya. Sebelumnya di intro sudah dikenalkan nama-nama dari anggota kelompok saya. Terima kasih. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu biografi Ibnu Bajjah. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya bin Said bin As-Said, dikenal dengan panggilan Ibnu Bajjah. Beliau lahir di Saragossa, Andalusia, Spanyol. Berasal dari keluarga Atwib, bekerja sebagai pedagang emas. Beliau dilahirkan tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Selanjutnya, Ibnu Bajjah adalah seorang hafidz Al-Quran. Bajjah berprofesi sebagai dokter, menguasai ilmu matematik, fisika, falak, logika, filsafat, psikologi, astronomi, dan politik. Sehingga beliau dilantik menjadi menteri ketika Abu Bakar Ibrahim berkuasa di Saragossa. Dalam bidang filsafat, Ibnu Bajjah disetarakan dengan Al-Farabi, Asyam, Ar-Rais, Ibnu Sina, dan Aristoteles. Ibnu Bajjah adalah orang pertama di Andalusia yang memulai periode penulisan buku filsafat. Ibnu Bajjah memiliki wawasan yang luas tentang filsafat Aristoteles dan Plato, serta tertarik dengan pendapat-pendapat para filosof Muslim Timur. Selain sebagai filsuf, Ibnu Bajjah dikenal sebagai penyair, komponis, serta wazir ketika Saragossa berada di bawah kekuasaan Abu Bakar Ibnu Ibrahim As-Sarawi dari Daulah Al-Murabitun. Terima kasih. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menyampaikan materi mengenai karya-karya Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah ini adalah seorang filosof muslim yang paling cemerlang otaknya, paling cepat analisisnya, dan paling benar pemikirannya. Namun, sayangnya pembahasan filsafatnya dalam beberapa buku-bukunya tidak matang dan tidak sempurna. Ini disebabkan karena ambisi keduniaannya yang begitu besar dan juga kematiannya yang begitu cepat. Beberapa karya tulis Ibnu Bajjah yang terpenting dalam bidang filsafat ialah 1. Kitab Tadbir al-Mutawahhid. Kitab ini adalah kitab yang paling populer dan paling penting di antara seluruh karya tulisnya, dan kitab ini berisikan akhlak dan politik serta usaha-usaha individu menjauhkan diri dari segala macam keburukan-keburukan dalam masyarakat negara, yang disebutnya sebagai insan muwahhid atau manusia penyendiri. Menurutnya, dengan perbuatan inilah manusia dapat berhubungan secara langsung dengan akal fa'al. Kemudian yang kedua adalah Risalat Al-Wada. Risalat ini membahas mengenai penggerak utama, yaitu Tuhan, kemudian manusia, alam, dan juga kedokteran. Yang ketiga adalah Risalat Al-Ittisal. Risalah ini adalah risalah yang menguraikan tentang hubungan manusia dengan akal fa'al. Menurutnya, manusia ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah kaum awam atau al-jumhur, kemudian ada an-nudur atau kaum khawas atau kaum cendekiawan, dan yang ketiga adalah kaum bahagia. Yang keempat adalah kitab Al-Nafs. Kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang jiwa. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran Ibnu Bajjah. Filsafat Ibnu Bajjah banyak terpengaruh oleh pemikiran Islam dari kawasan timur
seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Ini disebabkan kawasan Islam di timur lebih dahulu melakukan penelitian ilmiah dan kajian filsafat dari kawasan Islam di barat atau Andalusia. Ia menolak teori ilham Al-Ghazali serta menetapkan bahwasanya seseorang dapat mencapai puncak makrifat dan melebur diri pada akal fa'al jika ia telah terlepas dari keburukan-keburukan masyarakat dan menyendiri serta dapat memakai kekuatan pikirannya untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu sebesar mungkin. Juga dapat memenangkan segi pikiran pada dirinya atas pikiran hewaninya. Ia juga menyatakan masyarakat perseorangan itulah yang mengalahkan perseorangan dan melumpuhkan kemampuan-kemampuan berpikirnya serta menghalangi dari kesempurnaan melalui keburukannya yang membanjir dan keinginannya yang deras. Jadi, seorang dapat menjadi tingkat kemuliaan setinggi-tingginya melalui pemikiran dan menghasilkan makrifat yang tidak akan terlambat. Apabila akal pikiran dapat menguasai perbuatan-perbuatan seseorang dan mengabdikan diri untuk memperolehnya. Keterangan Ibnu Bajjah tersebut berlawanan sesekali dengan pikiran Al-Ghazali yang menetapkan bahwa akal pikiran itu lemah dan tidak dapat dipercaya, serta semua pengetahuan manusia sia-sia belaka. Karena tidak bisa menyampaikan pada suatu kebenaran, maka cara yang paling baik untuk mencapai makrifat yang benar adalah mendekatkan pikiran kepada tasawuf atau beribadah untuk selalu menjauhkan dunia dan mendekatkan diri pada Allah.